Oke guys, kita akan coba analisa ya. Dari gen mana sih kira-kira RT58 tuh berasal? Kayak gitu teman-teman ya. Di sini penduduk Indonesia itu ada 290 juta sekian-sekian teman-teman ya di Juni 2026. Di sini ada berapa generasi tuh ya? Ada 6, ada 7 ya. Ciro lupat mo 6 tuh ada 8, masih ada 8. Yaitu all generation yang usianya lebih dari 98 tahun tuh ternyata masih ada 35.000 guys ya. Terus ada silent generation ya, masih ada 3 juta. Terus ada boomers, masih ada 26 juta. Banyak juga masih guys boomer guys ya, yang mimpin negara kita saat ini tuh kebanyakan boomers ya, sama Gen X. Nah, di sini Gen X 55 juta dan millennials nih 68 juta dan yang paling banyak yaitu Gen Z guys. Gen Z 75 juta. Nah, di sini muncul alpha, teman-teman, anak dari millennials ya, anak millennials atau sebagian awal dari Gen Z. Terus ada muncul lagi Gen Beta ya, maksudnya masih 1 tahun ya, 5 juta teman-teman. Nah, pertanyaannya RT58 tuh kira-kira berasal dari gen yang mana nih? Nah, kalau menurutku guys ya, RT58 itu berasal dari Gen X ke atas. Nah, mungkin sebagian besar Gen X, terus boomers ya, masilen dan ke atas itu rata-rata masuk RT58. Nah, kenapa sih kok kayak gitu? Nah, karena mereka itu yang paling muda aja usianya 46 tahun, guys. Nah, berarti mereka itu tumbuh ya sebelum teknologi itu berkembang. Kayak gitu ya. Mereka itu waktu zaman kecilnya tuh ya masih main yang nggak ada teknologi kayak gitu guys ya, lari-larian lah, main gundu lah segala macam, main karet kayak gitu guys. Nah itu guys ya, jadi mereka itu saya ngomong nggak semua ya, mungkin sebagian besarnya itu minim informasi lah, karena mereka itu bisa dibilang gaptek lah sebagiannya, sebagian besarnya itu masih gaptek kayak gitu teman-teman ya. Memang itu mereka memang tumbuh di situ guys, sebelum teknologi itu berkembang. Teknologi berkembang kan sejak tahun 2005 ya guys ya. 2005 ke atas tuh baru cepet banget perkembangan teknologi. Kalau 2005 ke bawah kan masih lambat kan kayak gitu teman-teman. Dan mereka tumbuh di situ. Jadi mereka kurangan informasi. Nah, kita lanjut ke millennials, guys. Nah, millennialis nih yang sebagian besarnya itu bukan RT58 kalau menurutku, guys. Kenapa? Milenial ini, teman-teman, itu tumbuh di saat teknologi itu berkembang pesat-pesatnya. Nah, ini millennials, guys ya. Umurnya sekarang 30 sampai 45 tahun. Nah, ini orang-orang yang istilahnya itu sekarang itu yang dapat beban paling berat. Kenapa? Milenial itu bebannya paling berat karena mereka itu punya anak gen alpha dan harus menghidupi boomers atau mungkin gen X awal-awal kayak gitu, gen Z akhir-akhir kayak gitu teman-teman. Nah, jadi millennials ini yang paling susah sih kalau menurutku. Ini millennials ini kebanyakan sih orang-orang menengah untuk saat ini teman-teman. Nah, itulah yang paling digencet pajak dan segala macam, kena peraturan yang aneh-aneh itu sekarang tuh millennials. Makanya millennials juga ya lagi susah, terus mereka banyak karena mereka berkembang saat teknologi itu mereka itu tumbuh saat teknologi itu berkembang. Nah, mereka dapat informasi banyak dan mereka saya yakin bukan anggota RT58 kebanyakan kayak gitu. Nah, untuk Gen Z ini mungkin sebagiannya itu RT58 masuk, teman-teman. Kenapa alasannya Gen Z? Gen Z itu guys ya, tumbuh saat teknologi itu sudah berkembang ya. Mereka tumbuh udah ada smartphone kayak gitu ya. Dan mereka cuek gitu ya, karena Gen Z kan menurut penelitian tuh lebih malas daripada millennials karena mereka itu masih disokong oleh Gen X. Gen X kan yang menguasai negara saat ini tuh Gen X. Yang lagi berjuang tuh millennials. Millennials itu berjuang, lagi banting tulang. Nah, yang udah menguasai itu Gen X sama boomers. Nah, Gen X sama boomers kan punya anak Gen Z. Ya kan? Kayak gitu ya. Nah, mereka itu Gen Z itu jadinya bisa dibilang anak manja lah. Anak manja Gen Z itu sebenarnya. Mereka itu masih dihidupi oleh penguasa negara ini. Penguasa negara saat ini yaitu boomers dan Gen X. Jadi mereka manja dan sebagainya, mungkin nggak peduli ya. Terus mereka malas belajar, selalu ditanya kenapa milih pemimpin tersebut, karena gemoy. Nah, itu berarti mereka tuh malas berpikir memang kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin sebagian besar ya, bukan sebagian sih, sebagiannya mungkin dia akan masuk RT58. Nah, untuk gen alpha dan gen beta teman-teman ini belum kejadian. Nah, kita
akan coba gini guys ya, kita akan pahami di sini teman-teman. Makin tahun berkembang otomatis old generation itu kan habis, meninggal ya namanya juga manusia. Silent generation juga akan habis. Baby boomers juga lama-lama akan terus berkurang. Nah, jadi yang akan memimpin Indonesia nanti adalah millennials, teman-teman. Nah, saat millennials itu memimpin, ya saat umur millennials itu 60 tahunan, teman-teman ya, dia akan memimpin Indonesia 50-60 tahun. Itu akan terjadi berarti sekitar 15 tahun lagi. Nah, 15 tahun lagi itu berarti tahun berapa, guys? Ya, 25, 40 ya, 2040. Makanya kalau bilang 2040, 2045 Indonesia emas tuh iya, guys. Ya, itu saat terjadi saat millennials tuh memimpin Indonesia nanti. Jadi kalau teman-teman tuh berharap Indonesia itu ya Indonesia emas itu masih nanti, guys. Karena kita masih dikuasai oleh Gen X dan Boomers. Nah, saya yakin nanti teman-teman Indonesia itu akan jadi emas ya saat Boomers dan Gen X itu udah mulai habis dan diganti oleh millennials. Saya yakin seperti itu. Dan millennials akan memimpin alpha. Karena millennials kan punya anak alpha sama beta kayak gitu ya. Dan mungkin sebagian Gen Z awal-awal kayak gitu. Nah, itu akan memimpin dan mendidik anaknya dengan baik. Nah, otomatis nanti saya yakin banget saat millennials itu berkuasa ya di negara ini ya, mereka jadi yang paling di atas kayak gitu. Nah, otomatis mereka akan mendidik anak-anaknya dengan baik dan RT 58 akan berkurang drastis. Berarti guys ya, kalau kalian berharap Indonesia itu istilahnya itu berubah nanti, ya mungkin sekitar 15 tahun kurang lebih. Nah, itu menurut saya kayak gitu guys, 15 tahun. Jadi jangan berharap nanti 2029 tuh akan berubah. Belum, teman-teman. Karena Boomers sama Gen X masih ada. Kayak gitu, guys. Gimana menurut kalian, teman-teman?